Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Ibni abdillahi la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Pemirsa jamaah YouTubiyah yang kami muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar tentunya, dan ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan nikmat-nikmat seperti ini selalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini, pada sesi kali ini saya akan melanjutkan kalimat-kalimat hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, seorang sufi terkemuka itu, yang kali ini kita akan berbicara tentang masa-masa penantian kita terhadap doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja kita akan membacakan kalimat hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhkhuru amatil 'ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika. Fa huwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak, la fima takhtaru li nafsika. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Terjemahnya kira-kira seperti ini. Jangan sampai masa penantianmu yang lama pada pemberian Tuhan menjadikan kamu putus asa. Ia pasti akan menjawab doa-doamu dan mengabulkan doamu sesuai pilihannya, bukan pilihanmu, dan di saat yang ia inginkan, bukan di saat yang engkau inginkan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalimat-kalimat ini, untaian kalimat ini seolah-olah mengajarkan kepada kita bahwasanya masa penantian kita terhadap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan masa-masa yang penuh dengan kerawanan. Mengapa? Karena di saat itulah kita akan diguncang jiwanya dengan serangan-serangan psikis yang disebut dengan keputusasaan. Jadi kita seringkali tidak menyadari bahwasanya Allah itu justru memberikan kita sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, sesuatu yang Allah pilihkan, bukan berdasarkan pilihan kita. Dan juga pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan ketika saat yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Ini yang harus kita bawahi. Kenapa? Karena kadangkala waktu yang diberikan kepada kita untuk menantikan jawabnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah hal yang justru kita butuhkan, justru menjadi lebih baik untuk kita. Karena Allah ingin melihat kita lebih serius dalam beramal, lebih serius dalam berdoa, dan kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadang-kadang setan justru datang kepada kita untuk memberikan bisikan-bisikan yang menyesatkan. Seperti halnya bisikan seolah-olah kita digambarkan sebagai hamba yang sudah berhari-hari bahkan bertahun-tahun menyembah Allah, lalu kemudian kita meminta kepada Allah, kok malah lama nggak dikasih. Kamu ini seolah-olah bisikan setan ya. Kamu ini sudah jadi hambanya Allah berapa tahun? Ya, sudah melaksanakan ibadah berapa tahun? Tetapi sampai saat ini doa-doamu belum diijabah, doa-doamu belum dikabulkan. Sebetulnya kamu itu hambanya apa enggak? Lah itu kira-kira
bisikan-bisikan yang diberikan oleh setan kepada kita untuk memalingkan hati kita kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi apa ya? Kita sekali lagi diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwa rasa putus asa dan jenuh itu ada pasti. Akan tetapi putus asa terhadap rahmat Allah itu merupakan sesuatu yang berbahaya. Mengapa? Allah sudah bilang pada kita semua melalui Al-Quran, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan sekali-kali berputus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah, karena yang putus asa itu cuma orang-orang kafir, orang-orang yang menutup hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan bahaya. Lah, persoalan doa-doa kita itu nanti itu pasti akan dijawab oleh Allah, karena Allah sudah berjanji. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah bilang, wahai hambaku, doalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, akan aku jawab. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak bakal mengingkari janjinya. Oleh karena itu, apabila kita dilanda rasa kecemasan, apabila kita dilanda rasa kejenuhan oleh masa-masa penantian kita kepada apa yang Allah berikan, itu merupakan sebuah ujian kepada kita, dan Allah ingin melihat kita sejauh mana kita bisa bersabar, sejauh mana kita bisa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melulu menitik beratkan ibadah kita kepada pemberian-pemberian Tuhan. Jamaah sekalian, apabila kita sadari sejauh ini banyak hal-hal yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meminta. Lah, kadang-kadang kita itu hanya fokus kepada sesuatu yang kita butuhkan dan kita inginkan. Tidak pernah kita, ataupun jarang kita itu mengingat apa yang sudah diberikan oleh Allah. Tubuh yang sempurna, tidak kurang satu apapun misalnya, itu kan diberikan oleh Allah tanpa kita minta. Setiap hari kita bisa bernapas tanpa kita minta, sudah diberikan oleh Allah. Setiap hari kita bisa melaksanakan aktivitas kemanusiaan, itu juga diberikan Allah tanpa kita meminta. Tetapi kita seringkali melupakan itu, sehingga rasa syukur kita ini kadang-kadang justru malah kurang daripada meminta-minta kita kepada Tuhan. Makanya ada beberapa cerita itu, beberapa wali itu justru menggunakan pendekatan yang berbeda. Ada hamba soleh yang malu minta kepada Allah karena mereka menghitung apa yang sudah dia lakukan kepada Allah. Amalnya nggak seberapa tapi mintanya macam-macam. Amalnya nggak seberapa tapi mintanya harus cepat-cepat dikabulkan. Nah, ini menjadi satu paradoks ya. Dengan keadaan kita sekarang, kita tidak pernah berpikir amal kita sejauh mana, perbuatan kita sudah sampai apa, sejauh mana kita bisa menyenangkan Allah dan Rasulnya. Tetapi di samping itu kita malah meminta sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang kadang-kadang di luar kebutuhan kita. Oleh karena itu, di sini Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, jangan sampai apa yang kita minta kepada Allah lalu belum diberikan, ya, itu menjadikan kita berputus asa dari amal-amal soleh, berputus asa dari perbuatan-perbuatan yang baik, berputus asa dari perbuatan-perbuatan yang menciptakan kemaslahatan, berputus asa dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara hakikat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar daripada apa yang kita minta. Apa yang sudah kita nikmati sebagai karunia Allah itu lebih besar daripada apa yang saat ini kita minta. Maka tidak elok apabila kita cepat-cepat berputus asa hanya karena keinginan kita belum dikabulkan, hanya karena keinginan kita belum direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sekali lagi berkeyakinan bahwa apa yang kita minta
Ya, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan dalam bentuk yang paling baik menurut Allah dan di dalam waktu yang paling tepat menurut Allah. Bukan terbaik menurut kita dan bukan di waktu yang kita inginkan. Oleh karena itu, mari kita berhusnuzon kepada Allah, karena apa yang diberikan Allah itu jauh lebih baik. Apa yang direncanakan Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.